kondisi untuk kita bersihkan. Tapi penggantinya sudah kita bangunkan di sudah jadi ya di kampungnya mereka. Jadi pagi Bang Pri. Landing Pak, baru landing. Akhirnya. Jadi yang penting janjinya udah ada ya Pak. Sudah Pak. Jadi memang dulu kan di sini rumah-rumah komunitas masyarakat mereka pindah. Jadi musolanya kita pindahkan ke dekat tempat mereka pindah yang baru Pak. Tinggal finishing ya nih. Tinggal finishing Pak. Jadi ini yang nanti akan buat pelebaran jalan juga ya? Itu Pak. Iya Pak. Lebarannya sampai pagar ini Pak. Jadi mentok ke pagar belakang. Karena ke kanan itu kan air. Ada air. Saluran air. Oke. Siap, kita tengok dulu ya. Bu Dewi, Kepala Biro Komunikasi Publik. Untuk memberikan komunikasi publik di sana Pak yang baru kita bisa pakai. Jadi jalan dari sana lebih representatif. Kalau kemarin WSBK kan hanya satu jalur Pak, agak tertekan kita. Nah ini bisa 2 jalur ke depan, 2 jalur plus. Administrasinya nggak ada. Inisiasikan itu yang kerjasama sama K9 Lover karena anjing-anjing ini apa namanya kelola karena udah bisa di bypass itu 1 hari itu antara 7 sampai 8 yang meninggal. Membahayakan anjingnya ya meninggal, membahayakan pengendara juga buat ini karena kalau menghindar mereka atau apa sudah bisa. Belum lagi kalau bisa Betul Pak. Kita ada Mandalika Dog Shelter Pak. ya dog shelter, tapi saya tadi hasil bicara sama hasil kelihatannya nggak cukup, jadi harus ada effort yang lebih dari merangkul komunitas untuk mencoba sebagian merelokasi atau Adopsi atau ada juga ada metode pengendalian yang humane Pak. Jadi apa namanya seperti katri itu waktu itu Pak, itu dia proof juga oleh animal lover asalkan jangan kalau mereka sudah punya anak banyak Pak itu misalnya di sterilisasi seperti terbatas. Ya, tapi ya salah satu upaya. Saya khawatir sekali waktu kita lagi rapat koordinasi yang sebelum racing ini, kan wah ini sedikit Bapak bakal masalah Pak. Nggak bisa Pak. Apa bakal iya. Ada. Sepedanya penting juga. Iya. Pak itu ya katanya. Pak Sidik. Sidik udah Udah. lagi muter. Udah. Nanti kita kesana ya. Iya. Silakan Mas Menteri. Siap. Om Andi, ada yang nyari Om Andi. Bentar. Di layar ini ada 35 kamera seputar sirkuit, 35 inti, 5 cadangan. Kemarin udah udah mulai ini belum ya baru. Sudah Superbike. WSBK Ini semua pakai beroperasi ini di ya, sini. beroperasi. Jadi ketika ada kecelakaan, walkie-talkie-nya semua dari sini polanya. Tikungan segini kelihatan semua, tikungan segini. Screen-nya berapa? Total. Ya, jadi begitu ada kejadian emergency harus hijau, kuning atau merah. Atau kalau hujan tiba-tiba bendera putih. Bendera putih harus masuk ke pit semua. Yes. Nah, jadi semua dikontrol di sini dan peralatan. Sudah dipakai dan sudah tidak ada masalah. Ya masalah kemarin ada hujan segala itu kita perkuat, jadi masih ada waktu supaya nggak terjadi. Nggak usah ada pembatas ya. Tanpa ada batas kita di antara kita tidak bersekat. Baik, yang saya hormati Pak Ferry serta seluruh jajarannya dan CEO MGP yang baru ternyata sahabat saya. Kami full team di sini ya. Ada Pak Vincent Deputi Destinasi, ada Pak Tom, tadi saya lihat Deputi Investasi.
ada Bu Kiki, juru bayar, event, dan Bu Desi, dan rekan-rekan Pak Jayadi, semua Bu Desi, Pak Kadis, dan teman-teman semua, Pak Beri. Intinya kami memastikan beberapa persiapan yang menjadi tugas bagi kami, dan kami harus hadir secara tegas menyampaikan kita punya 65 hari lagi dan PR kita sangat-sangat berat, karena selain pembangunan infrastruktur juga harus kita siapkan pre-event, ekonomi kreatif, produk-produk UMKM, dan juga bagaimana kita bisa memberikan sinyal bahwa ini kebangkitan ekonomi kita, salah satunya dimulai di Mandalika MotoGP. Dapat kami laporkan bahwa persiapan terus kita kerjakan, dan tadi ada beberapa catatan yang nanti saya berikan kepada Pak Andi dan juga ke Pak Beri. Pada intinya kami di pemerintah fully support, dan ini arahan dari Bapak Presiden bahwa MotoGP ini harus sukses, dan tidak ada boleh room for error atau celah untuk kita membuat kesalahan. Oleh karena itu kita akan terus lakukan rehearse, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan juga dari SDM-nya, karena kita ingin agar MotoGP ini juga berdampak positif kepada masyarakat setempat. Dari hasil tadi pagi kami berkeliling, ada beberapa catatan, salah satunya adalah masalah penerangan yang nanti kita akan pastikan penerangannya cukup. Kedua, masalah air, yang ini juga nanti saya akan koordinasikan dengan Bapak Beri dan rekan-rekan. Saya sangat lega karena ini sisi teknis sudah ditangani oleh tim yang sangat berpengalaman, MGPA dan RMI, yang sudah menangani race-race tingkat dunia. Dan fasilitas yang tadi kita inspeksi adalah fasilitas yang betul-betul berstandar internasional. Dan terakhir, ini juga menjadi PR bersama, dan saya ingin mengajak masyarakat komunitas pencinta atau canine lovers, pencinta anjing, agar ikut bersama-sama pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mensolusikan keberadaan daripada anjing-anjing yang liar sebetulnya, tapi sekarang ini banyak terdapat kecelakaan anjing yang tertabrak di jalan-jalan ini, maupun juga mengakibatkan potensi kecelakaan yang berakibat bisa fatal bagi pengemudi jika mencoba menghindari anjing-anjing ini. Jadi kita harus pastikan dalam 65 hari ke depan kami merangkul komunitas animal lovers untuk bagaimana kita penanganan yang terbaik. Kita ingin MotoGP sukses, dan sekecil apapun kita pastikan ini dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan standar-standar kelas internasional, karena ini peralatan yang boleh dibilang peralatan tertinggi ya di industri sports otomotif ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Perintah saya, arahan saya kepada semua pihak, segera giatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, tunjukkan kesiapan Indonesia. The show must go on, Pak Andi, dan kita manfaatkan momentum ini untuk penciptaan lapangan kerja, semangat kita untuk kebangkitan ekonomi, dan jangan lupa, together with MotoGP we can do it. Sungguh nikmat secangkir kopi, disuguhi dengan roti dan buah yang enak sekali. Sebentar lagi Mandalika ada event MotoGP. Saatnya pariwisata NTB dan Indonesia bangkit kembali.
Buah mangga, buah kue ini sudah matang dipetik Pak Tani. Memang luar biasa sirkuit Mandalika ini. Rasanya tak sabar ingin nonton MotoGP 2022. Baik, Pak Menteri, terkait penuhnya penginapan di Mandalika, Pak, saya yakin nambahkan sedikit saja, kami sangat menyambut dukungan pemerintah yang sangat penuh, Pak. Kami melihat hari ini dari bundaran Sumbung sampai sirkuit sudah dimulai dalam waktu yang dekat, dan kami berharap semuanya selesai, Pak, sehingga kami bisa memberikan pengalaman, experience yang baik kepada seluruh penonton MotoGP nanti. Yang seperti Pak Sandi sampaikan adalah perhelatan otomotif terbesar di dunia selain F1. Kalau dari sisi penonton lebih banyak, Pak, MotoGP ini, teman-teman di Indonesia lebih populer, Pak. Jadi kami siap untuk mengemban amanah, Pak, untuk memastikan hal-hal teknis dan yang ada di dalam jangkauan kami bisa selesai, dan semoga dengan semua dukungan yang sudah diberikan pemerintah, insya Allah kami bisa selesaikan dengan baik seperti pada waktu WSBK dari sisi balap. Kalau dari sisi infrastruktur pemerintah sudah turun, saya kira nanti akan menghasilkan suatu balap yang lebih baik lagi, Pak, dari WSBK. Jadi semoga amin atas dukungan semuanya. Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Andi. Dan Pak Menteri beserta jajaran, mohon dukungan ke depannya untuk kami dapat melaksanakan event MotoGP, tentunya juga dengan dukungan dari rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bau semua deputi Semua lengkap di sini nih. akan Deputi nih. mensukseskan Pindah acara kantor MotoGP. gitu ke sini. Jadi baik tadi isu-isu yang kaitannya dengan kepariwisataan termasuk promosi, semua akan ada ditangani oleh masing-masing deputi dengan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memastikan dulu bahwa tingkat keterisian dan tingkat pesanan yang banyak disiarkan, banyak yang di booking, banyak yang dilaporkan itu adalah angka yang terverifikasi dan tervalidasi. Setelah itu kami siapkan, dan di sini ada Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Pak Vincent yang akan menyiapkan alternatif akomodasi seperti homestay maupun cabin dan juga glamping dan cruise serta pelibatan daripada masyarakat setempat. Setelah itu salah satu opsi juga adalah penerbangan shuttle dari beberapa lokasi seperti dari Bali dan juga dari Surabaya atau Banyuwangi yang bisa dijadikan alternatif. Tapi kita konsepnya adalah Lombok first. Itu Pak Yus supaya bisa laporan kepada Pak Gubernur agar ini semua terisi dulu dan kita pastikan perlibatan masyarakat. Dan tadi saya hadir di homestay, nama homestaynya Kuta Square. Homestay Kuta Square, saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa hanya ada tersisa 3 dari total hampir 30 homestay yang sudah terpesan melalui aplikasi online. Jadi ini berita baik sekaligus juga tantangan buat kita. Kita harus pastikan kesiapan akomodasi. Masuk ke dalam program yang digantikan dan penggantinya juga sudah rampung, sudah selesai, masyarakatnya juga sudah dikerahkan. Tadi saya memastikan ini adalah hari terakhir kita menyerahkan, karena itu ada di lahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita akan serahkan kepada provinsi hari ini, serahkan tanda tangani, dan setelah diserahkan kepada provinsi baru dibangun jalannya oleh Kementerian PUPR. Jadi ini adalah pelebaran jalan 2,7 km dari Kruak ya. Jadi ini yang bagian dari kesiapan. Dalam 50 hari ke depan mudah-mudahan ini bisa terbangun sehingga akses menuju ke Gadok dan akses menuju pusat dari sirkuit Mandalika ini bisa selesai. Dia kemarin nonton di Bukit dan dia bangganya setengah mati karena dia pakai baju yang terang terus terlihat di televisi. Nah ini cerita nih. Terus saya bilang, Pak Haji mau nggak nonton di Padok? Mau banget katanya. Baik, Pak Haji sebagai tokoh masyarakat saya undang. Sebagai undangan saya, undangan Bukiti sih sebetulnya karena punya Bukiti yang tiket Bukiti. Jadi sebagai perwakilan masyarakat ke sini. Tapi memang akan ada
masyarakat yang ada di bukit-bukit, dan itu nanti tentunya teman-teman ITDC dan MGPA sebagai pengelola race tentu akan mengawal semua. Pokoknya ini race ini, MotoGP ini untuk rakyat kita semua, termasuk kita utamakan masyarakat NTB, masyarakat Mandalika. Itu juga yang disampaikan Haji Salamia. Saya juga melihat penerangan, tentu teman-teman dari Parekraf melihat tadi malam juga. Nah ini catatan, sama ada beberapa genangan yang tadi saya sudah akan laporkan untuk kesiapan, agar bukan hanya masalah penerangan jalan, tapi juga air dan beberapa genangan itu bisa tersolusikan. Kalau progres tanggal 6 Januari ya Pak, online dari myticket.com, tiket apa saja, dari Pertamina dan lain-lain. Alhamdulillah yang di atas kita ini ada 900 kursi. Ini yang paling mahal. Waktu USBK masih ada kosong kan karena event baru, tapi sekarang ini dalam waktu 1 hari itu habis jam ya Pak Jadi. Pokoknya saya tahunya hari sorenya itu selesai yang paling mahal. Jadi ada 2 kemungkinan ya, satu orang Indonesia ini kaya-kaya, yang kedua memang banyak fans Bu. Ya jadi kami sangat apresiasi itu sambutan, dan hari kemarin kita mulai jualan. Yang menarik sekarang bisa dibeli di Alfamart dan Indomaret. Jadi kita sudah connect. Jadi kalau teman-teman ingin beli, Alfamart itu kan ada 16.000 lokasi, tambah Lawson ada 2.000, Indomaret lebih ya 18.000 sekian. Jadi itu paling praktis ya. Kita masih memonitor angkanya, tapi yang jelas dengan hari pertama tadi sudah menggembirakan karena yang paling mahal habis. Ya semoga diikuti dengan yang tiket yang menengah dan ke bawah. Tadi Pak Sandi sampaikan, kita sediakan Pak nanti box untuk Kemenparekraf dan tamu-tamunya. Tadi sudah bicara dengan Bu Vicky. Saya kira kalau Pak Sandi Haji Salamia. Siapa? Haji Salamia. Sama Nadio Winata. Itu juga kiper nasional. Pak Sandi di box pariwisata. Itu nanti kita siapkan, itu di luar yang sudah laku Pak. Jadi tetap kita reserve untuk Kemenparekraf. Tapi kita bayar Pak. Tenang. Bapak sudah cukup membantu kita Pak. Bantuannya sudah cukup sekali. Terima kasih. Baik. Lihat sendiri ya, ada dua jenis ya. Satu yang didukung oleh Kementerian PUPR dan negara, kedua persiapan kami sendiri. Nah sekarang kan kita hanya punya 900 yang sudah laku semua. Nanti kita ada punya 2000 namanya VIP Village Pak Sandi, di sebelah timur sedang dibangun oleh teman-teman dari PP. Jangan khawatir karena ini dulu terbangun dalam waktu 3 minggu. Sekarang kita punya 8 minggu untuk membangun yang lebih megah lagi, dan itu nanti 2000 seats kita tawarkan di 10 juta lebih murah. Saya kira itu akan menutup kekurangan ya Pak ya. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat di belakang, kemarin kan grandstand-nya mohon maaf ya masih sederhana ya, itu karena dari Poland. Ya kali ini Pak kita pesan dari Prancis dan Jepang Pak, dari GL, dan ada sebagian juga dari China. Nah ini kelasnya kelas yang di Eropa, jadi nanti bisa dilihat lebih permanen, lebih kukuh, ada atapnya di atas bagian ya. Jadi kita lebih memanusiakan lah, karena kemarin memang dengan segala keterbatasan kita hanya bisa itu. Ya nanti ada 50.000 kursi, ditambah ini 900 tambah 2.000, ditambah lagi Pak general admission Pak. Jadi nanti kita melihat nanti animo dan juga kondisi COVID ya, apakah kita bisa buka sebanyak-banyaknya. Tapi sementara kita hanya siapkan 10.000. Ini yang paling murah Pak Sandi, 100.000 saya kira sangat reasonable, dan nanti posisinya duduk di bukit, tapi pemandangannya bagus. Namanya general admission, GA. Itu yang kita bisa nambah sampai sesuai kebutuhan. Tapi kita simpan sementara 10.000. Mungkin demikian Mas. Jadi terakhir Pak ya, terakhir di dalam sirkuit nanti akan dirapikan karena dulu kan masih ada penduduk. Kita sudah menyelesaikan seluruh kepemilikan di dalam sirkuit Pak. Jadi dalam waktu dekat kita akan merapikan semuanya sehingga insya Allah bulan Maret nanti Pak, Bapak Presiden dan penonton bisa menonton konser di dalam sirkuit. Demikian. Baik, terima kasih dia dan juga dari masyarakat Indonesia akan persiapan dan kelancaran kesuksesan peralatan MotoGP demi kebangkitan ekonomi kita yang akan membuka lapangan kerjasama pemerintah dan seluruh masyarakat yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan terakhir, saya ingin yakinkan bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat kita. Jadi kami ITDC, MGPA terus akan melayani masyarakat
pastikan bahwa perhelatan ini adalah milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan panel, kemudian beliau berkenan 3 kali, 3 lap, tapi kenceng maunya. Berarti dia kan waktu itu hujan satu terus sama Pun di sini tepatnya Pak Presiden seperti yang kemarin waktu peresmian juga di nomor 33 kita ada 50 teras Pak. 50 ya. Iya Pak. Dan ini modular Pak. Jadi kalau nanti kalau kita disuruh mobil atau apa, yang di sini Pak. ini ya. Tapi sebenarnya yang baru itu Pak nggak kalah menariknya kan pasti lokal. Yang VIP, yang iya, VIP. VIP Village. Dan di sana kan lebih di sini bisa. Biasanya Iya. presiden itu yang turun. Iya Pak. Itu namanya grid walk, Pak. Grid walk. Itu setelah warming up, mereka udah selesai. Presiden. Kemarin Pak Luhut. Iya kan Pak. Yang waktu Nyanyi Indonesia Raya. Jadi beliau bisa keluar masuk. Hari itu di situ. Iya itu Pak. Iya itu. Karena kenapa? Kalau di sini orang cuma gitu doang. Iya. Untuk terbaik itu Pak, top speednya 290 km per jam. Jadi pengereman mendadak itu kita